Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan diri, nama saya Veda Febriana. Saya kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Saya mengambil jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya akan membahas sebuah topik mengenai tentang pendidikan atau perkembangan fisik motorik anak usia dini, dan judul yang saya akan sampaikan yaitu tentang pengaruh keseimbangan gizi terhadap fisik motorik anak usia dini. Baik teman-teman, kita lanjut untuk membahas materi. Baik teman-teman, kita bahas ke materi selanjutnya. Seberapa pengaruh sih keseimbangan gizi terhadap fisik motorik anak usia dini? Mari kita bahas sama-sama ya teman-teman. Perkembangan fisik motorik adalah salah satu aspek perkembangan yang harus dipantau oleh orang tua, pendidik, dan kader kesehatan. Pemenuhan gizi yang tidak seimbang akan mempengaruhi level pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Pada kasus tertentu, pemberian gizi yang kurang dari jumlah angka kecukupan gizi atau yang disebut dengan AKG yang ditetapkan akan menyebabkan beberapa gangguan. Salah satunya adalah lambatnya perkembangan fisik motorik anak usia dini. Agar anak dapat tumbuh dan kembang dengan normal, maka peranan gizi sangatlah diperlukan dan harus diperhatikan dengan terpenuhinya kebutuhan gizi seperti karbohidrat, vitamin, kemudian protein, zat-zat yang ada dalam kandungan makanan itu harus diperhatikan dengan baik-baik. Kemudian ya, ini adalah sebagai salah satu pencegah terjadinya penyakit yang berakibat menghambat pertumbuhan dan perkembangan. Makanan yang baik adalah makanan yang disesuaikan dengan tingkat umur dan jenis aktivitasnya. Dengan terpenuhinya kebutuhan gizi, maka diharapkan unsur pemeliharaan pertumbuhan perbaikan tubuh yang rusak atau yang hilang, maka reproduksi kembali, kerja fisik dan spesifik dynamic action atau SDA akan baik pula. Lalu, apa sih definisi yang mengenai tentang pengaruh keseimbangan gizi terhadap fisik motorik anak usia dini? Nah, saya akan ambil definisi ini kepada atau menurut para ahli ya, teman-teman. Nah, pengertian pengaruh menurut Kamus Besar atau KBBI itu adalah pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari suatu orang atau benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan, dan perbuatan seseorang. Sedangkan pengertian menurut Badudu dan Zain yaitu sebagai pengaruh adalah daya yang menyebabkan sesuatu yang terjadi, sesuatu yang dapat membentuk dan mengubah sesuatu yang lain. Kemudian gizi seimbang atau pengetahuan gizi seimbang ya, menurut para ahli itu adalah merupakan sebuah makanan atau zat gizi, sumber-sumber zat gizi pada makanan yang aman dikonsumsi sehingga tidak menimbulkan penyakit, dan cara mengolah makanan yang baik. Kemudian menurut menurut Noto Mojo, gizi seimbang itu adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Kemudian pengertian perkembangan motorik menurut Elizabeth Harlock, dia mengatakan bahwa perkembangan motorik itu adalah sebagai perkembangan dari unsur kematangan pengendalian gerak tubuh dan otak sebagai pusat gerak. Nah, gerak ini itu secara jelas dibedakan menjadi gerak kasar dan gerak halus, atau kita sering disebut dengan otot besar dan otot kecil gitu ya, pergerakan otot besar dan otot kecil. Kemudian apa sih definisi
mengenai anak usia dini. Anak usia dini menurut Yuliani Sugiono itu mengatakan bahwa anak yang baru dilahirkan hingga usia 6 tahun. Jadi dari definisi-definisi yang tadi disebutkan, pengaruh keseimbangan gizi terhadap fisik motorik anak usia dini itu adalah bisa kita sebut sebagai daya yang ada atau timbul dari susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, sehingga berdampak pada perkembangan fisik dan pengendalian gerak tubuh anak usia dini. Kemudian di sini pembahasan atau inti dari topik yang saya bawakan, gerak motorik itu secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi tingkah laku anak sehari-hari. Misal secara langsung perkembangan motorik anak itu menentukan keterampilan geraknya sendiri, dan secara tidak langsung perkembangan motorik dapat mempengaruhi cara anak untuk memandang dirinya sendiri dan orang lain. Pengembangan motorik anak atau anak usia dini prasekolah adalah bahwa ada suatu perubahan baik fisik maupun psikis sesuai dengan masa pertumbuhannya. Keberadaan perkembangan motorik anak juga dipengaruhi hal lain, diantaranya asupan gizi, status kesehatan dan perlakuan motorik sesuai dengan masa perkembangan. Kekurangan gizi pada anak usia dini sangat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan anak di saat masuk sekolah. Kemampuan motorik mempunyai salah satu unsur di dalamnya, yaitu status gizi. Kemudian status gizi itu merupakan kondisi dari setiap individu atau anak yang dipengaruhi oleh bahan makanan yang dikonsumsi anak setiap hari. Anak yang memiliki status gizi yang baik, tentu pertumbuhan dan perkembangannya akan berjalan dengan seimbang dan sehat. Kemudian kesehatan dan gizi anak itu sangat berpengaruh terhadap optimalisasi perkembangan motorik anak. Mengingat bahwa anak berada pada masa pertumbuhan dan perkembangan fisik yang sangat pesat, hal ini ditandai dengan bertambah volume dan fungsi tubuh anak. Hal tersebut dikarenakan status gizi dan asupan nutrisi juga sangat berpengaruh terhadap kemampuan motorik anak. Kemudian, anak dapat memperoleh pengalaman gerak yang beraneka macam apabila kebutuhan gizinya terpenuhi. Anak dengan gizi baik akan terlihat gesit, aktif, dan selalu bersemangat dalam mengikuti berbagai aktivitas sehingga mempengaruhi perkembangan motorik anak. Karena status gizi itu lebih berpengaruh negatif, maka dapat mengakibatkan kegiatan motorik anak atau gerak anak itu terhambat dan kurang optimal. Dengan status gizi lebih, maka kemampuan motorik anak akan menjadi baik atau lambat bergerak pun terhindar, sehingga anak sulit mendapatkan berbagai pengalaman gerak, terutama gerak motorik kasar yang membutuhkan banyak tenaga. Nah, Indonesia juga memiliki kesepakatan tanda anak sehat bergizi baik yang terdiri dari 10 poin, yaitu yang pertama adalah tentang bertambahnya umur. Bertambah umur itu bertambah padat, bertambah tinggi. Anak dengan asupan gizi baik akan mempunyai tulang dan otot yang sehat dan kuat karena konsumsi protein dan kalsiumnya cukup. Jika kebutuhan protein dan kalsium terpenuhi, massa tubuh pun akan bertambah dan anak akan bertambah tinggi. Kemudian, kedua, postur tubuh tegap dan otot padat. Anak yang memiliki massa otot yang padat dan tubuh tegap didapat adalah ciri anak yang tidak kekurangan protein dan kalsium. Mengonsumsi susu dapat membantu anak mencapai postur idealnya kelak. Nah, itu susu juga bisa membantu anak untuk membantu pertumbuhan dan perkembangannya. Kemudian, rambutnya berkilau dan kuat. Protein dari daging, ayam, ikan, dan kacang-kacangan dapat membuat rambut menjadi lebih sehat dan kuat. Rambut yang sehat dapat melindungi kepala si anak. Kemudian yang keempat adalah kulit dan kuku bersih dan tidak pucat. Kulit dan kuku bersih pada anak menandakan asupan vitamin A, C, dan E, dan mineralnya terpenuhi. Makanan yang kaya mineral didapatkan dari kangkung, bayam, jambu biji, jeruk, kemudian mangga, dan lainnya. Kemudian poin kelima, wajahnya ceria.
matanya bening, dan bibirnya segar. Mata yang sehat dan bening itu didapat dari konsumsi vitamin A dan C seperti tomat dan wortel. Nah, bibir segar itu didapat dari vitamin B dan C dan E seperti yang terdapat dalam wortel, kentang, udang, mangga, dan jeruk. Kemudian poin keenam yaitu giginya bersih dan gusinya merah muda. Nah, gigi dan gusi sehat dibutuhkan untuk membantu mencerna makanan dengan baik. Untuk itu, asupan kalsium dan vitamin B pun harus terpenuhi. Kemudian, nafsu makan baik dan buang air besar pun teratur. Nah, nafsu makan baik dilihat dari intensitas anak makan. Idealnya yaitu 3 kali sehari. Anak makan, buang air besar pun harusnya setiap hari agar sisa makanan itu terbuang. Usus besarnya tidak menjadi racun bagi tubuh yang dapat mengganggu nafsu makanan. Dan poin ke-8 yaitu bergerak aktif dan berbicaranya lancar sesuai dengan umurnya. Anak aktif atau mungkin cerewet dan banyak bertanya sebenarnya adalah tanda yang baik. Namun sebaiknya perhatikan setiap ucapannya apakah sesuai umurnya atau tidak. Kemudian poin 9, penuh perhatian dan beraksi aktif. Fokus pada satu hal adalah hal yang sulit dilakukan anak, terutama anak yang aktif, tapi jika dia sudah bisa menyelesaikan sesuatu, itu tandanya ia sudah bisa melatih perhatian dan kemampuan fokusnya. Kemudian yang ke-10, tidurnya nyenyak. Setelah beraktivitas sepanjang hari, tubuh anak perlu istirahat atau tidur. Selama 8 jam sehari, tidur dibutuhkan agar tubuh dapat berkembang dengan baik. Untuk membuatnya tidur nyenyak, buatlah perutnya itu kenyang atau asupan makanannya itu terpenuhi. Kemudian ada yang poin akibat gangguan gizi terhadap fungsi tubuh. Nah, apa sih akibat dari gangguan gizi terhadap fungsi tubuh? Konsumsi makanan berpengaruh terhadap status gizi seseorang. Status gizi baik atau gizi optimal terjadi bila tubuh memperoleh cukup zat-zat gizi yang digunakan secara efisien sehingga memungkinkan pertumbuhan fisik, perkembangan otak tingkat tinggi. Status gizi kurang itu terjadi bila tubuhnya itu mengalami kekurangan satu atau lebih zat-zat gizi esensial. Gangguan gizi disebabkan oleh faktor primer dan sekunder. Faktor primernya adalah bila susunan makanan seseorang salah, kuantitas dan atau kualitas yang disebabkan oleh kurangnya penyediaan pangan, kurang baiknya distribusi pangan, kemiskinan dan sebagainya. Faktor sekundernya adalah meliputi semua faktor yang menyebabkan zat-zat gizi tidak sampai di sel-sel tubuh setelah makanan dikonsumsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme dan utilisasi zat-zat gizi adalah penyakit hati, diabetes mellitus, kanker, penggunaan obat-obat tertentu, kemudian minuman beralkohol dan lain sebagainya. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu akibat kurang gizi pada proses tubuh. Akibat kurang gizi pada proses tubuh itu tergantung pada zat-zat gizi yang kurang. Kekurangan gizi secara umum, makanan kurang dalam kuantitas dan kualitas menyebabkan gangguan pada proses-proses tubuh. Nah, penyebab langsung masalah gizi adalah ketidakseimbangan antara asupan makanan yang berkaitan dengan penyakit infeksi. Kekurangan asupan makanan membuat daya tahan tubuh sangat lemah, memudahkan terkena penyakit, infeksi karena iklim tropis sanitasi lingkungan yang buruk sehingga menjadi kurang gizi. Penanganan masalah gizi masih terkonsentrasi pada 4 masalah utama kurang gizi seperti kekurangan energi protein bagi balita, anemia gizi besi, kurang vitamin A, dan gangguan akibat kurang yodium. Kemudian gizi seimbang untuk anak usia dini itu seperti apa sih? Nah, yang pertama itu mengonsumsi makanan sehat seperti protein, karbohidrat yang seimbang, vitamin A, vitamin C, dan vitamin E yang tadi disebutkan. Kemudian perilaku hidup bersih dan sehat, membiasakan anak untuk berperilaku hidup bersih dan sehat seperti hal-hal yang kecil diajarkan kepada anak, membuang sampah pada tempatnya itu biasakan dari sejak kecil sehingga anak itu ketika melakukan hal itu tuh terasa berat gitu. Kemudian melakukan aktivitas fisik, terbiasakan kayak olahraga di luar ruangan maupun di dalam ruangan, melatih fisik motorik anak dengan cara berolahraga atau dengan cara menyalurkannya dengan bermain. Kemudian menimbang berat badan atau
kita bisa mengukur pertumbuhan fisik anak itu, kayak ukuran kepala, apakah sesuai dengan umurnya, atau berat badan sesuai dengan umurnya, dan tingginya sesuai dengan umurnya. Seperti itu. Baik teman-teman, di sini jadi kesimpulan dari materi yang saya sampaikan yaitu, jadi berdasarkan hasil yang saya sampaikan atau penelitian, membuktikan bahwa status gizi itu mempunyai pengaruh negatif yang signifikan dengan perkembangan motorik dan fisik anak. Status gizi itu lebih berpengaruh negatif terhadap perkembangan motorik dan fisik anak yang dapat menyebabkan sulitnya anak dalam melakukan gerakan, sehingga mengganggu perkembangan motorik anak. Bagi orang tua, pendidik maupun kader kesehatan, perhatikan anak sekelilingnya atau anak di lingkungannya, apakah hidup secara baik ataupun tidak. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam materi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.